Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Prisla Pramudita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan daripada edisi video sebelumnya, yang mana saya telah membahas Asyra al-Mubashiruna bil Jannah, atau 10 tokoh yang mana telah dijanjikan oleh Rasul SAW masuk surga. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tokoh yang ke-8, yaitu kisah singkat daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah singkatnya adalah: aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam, dan aku adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya. Ia adalah orang ketiga yang memeluk agama Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kutip dari artikel, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di kota Makkah pada tahun 595 Masehi. Dan beliau adalah salah satu sahabat terpenting Nabi Muhammad SAW, dan merupakan dari golongan as-sabiqunal awwalun, atau golongan orang-orang yang pertama dalam memasuki agama Islam. Kemudian beliau terkenal akan ketungguhan hati dan imannya. Setelah masuknya Sa'ad ke agama Islam, Sa'ad mendapat tentangan keras, terutama dari keluarganya dan anggota sukunya, sama seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, mendapat tekanan dan siksaan daripada sekitarnya. Kemudian ibu daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun bahkan mengancam akan bunuh diri. Kemudian ibunya selama beberapa hari menolak untuk makan dan minum, sehingga tubuhnya sampai kurus kering dan sampai lemah. Kemudian meski dibujuk dan dibawakan makanan, ibunya tetap menolak dan hanya bersedia jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Namun Sa'ad berkata bahwa meski ia memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap sang ibu, tetapi kecintaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar lagi. Nah, mendengar keteguhan daripada hati Sa'ad bin Abi Waqqas, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan kembali. Fakta ini membuktikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keteguhan iman yang tinggi. Kemudian pada pertempuran perang Uhud, beliau bersama Zaid terpilih menjadi salah satu pemanah terbaik dalam sejarah Islam. Sa'ad juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai kekayaan, yang juga kekayaan tersebut banyak digunakannya untuk kepentingan umat dan dakwah. Nah, ia juga dikenal karena keberaniannya dan kedermawanan hatinya. Sa'ad bin Abi Waqqas hidup hingga usia menjelang 80 tahun. Menjelang wafatnya, beliau meminta kepada putranya untuk mengkafaninya dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. Beliau berkata kepada putranya, "Kafani aku dengan jubah ini karena aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai jubah ini." Dan saya kutip, beliau wafat di Madinah pada tahun 674 Masehi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini adalah kisah tokoh ke-8 daripada Asyra al-Mubashiruna bil Jannah, yaitu kisah singkat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dibantu koreksinya. Jadi semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran berharga daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Sampai ketemu di video berikutnya, yang mana saya akan melanjutkan di tokoh yang ke-9. Bisa teman-teman lanjut di video saya yang berikutnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.